Suatu hari Syekh Muda Wali datang ke rumah saudara ayahnya yaitu Syekh Abdul Karim Tuanku Pelumat untuk bertanya masalah hukum rokok dan memang Abuya bukan seorang perokok. Sampai di rumah Tuanku Pelumat, Abuya dipersilakan masuk. Lalu Abuya dijamu oleh Tuanku Pelumat. Abuya belum bertanya masalah rokok, hanya saja Abuya mau buka kitab yang dibawanya. Ketika mau dibuka kitabnya, tiba-tiba Tuanku Pelumat berkata kepada Abuya, "Sebentar Tengku Muda, jangan buka kitab dulu, karena saya mau bakar rokok dulu." Setelah Abuya mendengar ucapan dan melihat Tuanku Pelumat membakar rokoknya, langsung Abuya berkata, "Baiklah Tuanku, saya izin pulang kalau begitu." Abuya belum bertanya, hanya mau buka kitab dulu, namun Tuanku Pelumat sudah tahu isi hati Abuya. Tuanku Pelumat masyhur sebagai Aulia Allah pada masanya di Aceh Selatan. Beliau adalah saudara Abuya dari pihak ayah Abuya yaitu Syekh Muhammad Salim. Tengku Pelumat ahli syariat, tarikat dan hakikat. Beliau seorang waliullah. Ia hidup dengan ajaran sufi yaitu kaum yang hidup wara dan qanaah yang tidak cinta dunia. Karena kesucian dan kebeningan jiwa Tengku Pelumat beliau menjadi Aulia Allah. Banyak hal-hal di luar logika terjadi pada diri Tengku Pelumat seperti ia bisa menghilang dan berjalan di atas air dan salat Jumat ke Masjidil Haram dalam waktu singkat dan bisa kembali ke Pelumat. Sebagaimana cerita yang sudah populer di masyarakat Aceh Selatan, bahwa pada suatu hari Tengku Pelumat pergi membeli ikan, pulang perjalanan tiba-tiba ia ditegur seorang anak yatim. Karena mendapat teguran itu, lantas ikan itu diberikannya kepada anak tersebut. Hal itu sempat dilihat oleh istrinya sambil marah kepada Tengku Pelumat. Tapi dengan tenang Tengku Pelumat mengatakan bahwa ganti ikan itu sudah ada tergantung di dekat tungku dapur yaitu seekor ikan laut sebesar betis yang masih segar dan masih hidup. Tungku Pelumat pernah membawa pulang anaknya yang berada di Padang dalam waktu singkat. Kisahnya ketika Tungku Pelumat melihat istrinya sedang sedih dan menangis karena rindu dengan anaknya yang lagi merantau ke Padang, lalu Tungku Pelumat berkata jangan sedih dan beliau langsung masuk ke kamarnya. Tidak berapa lama beliau masuk ke kamarnya, tiba-tiba ada yang mengetok pintu. Tungku Pelumat berkata pada istrinya bukalah pintunya. Ketika dibuka ternyata anaknya yang merantau ke Padang sudah ada di depan rumah. Dihabarkan bahwa beliau langsung menjemput anaknya di Padang dan membawa pulang ke Aceh Selatan dalam sekejap mata memandang. Pada tahun 1938 sampai 1943 Masehi Tungku Pelumat sering datang ke Masjid Tuo Kampung Padang terletak di Gampong Padang Tapak Tuan Aceh Selatan yang didirikan pada tanggal 10 Agustus tahun 1108 Masehi oleh Syekh Al-Jazirazi Farsyah bin Ibni Mansur untuk melaksanakan salat zuhur dan asyar. Bahkan dikatakan juga Tungku Pelumat yang keramat ini sering tidur siang menunggu waktu salat asyar. Pada suatu saat Tungku Pelumat sedang tidur, beberapa murid yang sedang belajar mengaji bertanya kepada Tungku Pelumat, "Kenapa Anduang tidur bergelung dan menekukkan lutut seperti orang kedinginan?" Lantas orang suci dan keramat ini menjawab, "Jika kedua kaki ini aku ulurkan kena tepi langit." Kemudian pada hari yang lain, saat salat asyar tiba-tiba Tungku Pelumat, saudara dari Syekh Muda Wali ini tiba di depan pekarangan Masjid Tuo dalam keadaan basah kehujanan. Salah seorang jamaah bertanya kepadanya, "Bagaimana tuanku salat basah seperti itu?" Lantas Aulia Allah ini membuka bajunya lalu dikibaskannya beberapa kali sehingga semua pakaian yang lagi basah di tubuhnya itu kering seperti baru diangkat dari jemuran. Tengku Pelumat meninggal pada tanggal 8 Agustus tahun 1943, saat jenazahnya dimasukkan ke dalam kubur dan ketika ikat kain kafan bagian lehernya dibuka, jasad Tengku Pelumat raib. Dikabarkan jenazah orang suci Aulia Allah diangkat dan diusung para malaikat ke alam malakut. Makam Tengku Pelumat terletak di Desa Betong Pelumat, Kecamatan Labuhan Haji Timur. Makam Tungku Pelumat sampai sekarang masih ramai diziarahi oleh orang-orang Aceh.